Shalom, perkenalkan nama saya Yelvira Monika Tumimba dengan NIM 61603012100009 dari kelas A mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun soal tes pada kesempatan ini ada dua nomor. Yang pertama menjelaskan kondisi keberagaman di Indonesia saat ini dan uraikan penyebab intoleransi dalam masyarakat. Dan yang kedua, apa pendapat dan saran Anda agar Indonesia dapat menjaga keberagaman dalam masyarakat sebagai negara dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Karena Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, untuk itu ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia saat ini, seperti keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman ras. Saya akan menjelaskan 3 keberagaman tersebut. Yang pertama, keberagaman suku. Indonesia adalah negara kepulauan, yang artinya Indonesia memiliki banyak suku. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, atau lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Berikut contoh keberagaman suku. Gambar pertama itu suku Baduy, tepatnya di Sunda. Gambar kedua itu suku Bugis, tepatnya di Sulawesi Selatan. Gambar ketiga itu suku Toraja, tepatnya di Sulawesi Selatan juga. Dan yang keempat itu suku Asmat, tepatnya di Papua. Yang kedua itu keberagaman agama. Indonesia adalah negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Agama-agama yang diakui oleh negara ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Contoh keberagaman agama. Gambar 1 itu agama Islam, mereka beribadah di masjid. Gambar kedua itu agama Kristen. Nah, di sini Kristen itu terbagi 2, yaitu Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Mereka beribadah di gereja. Dan gambar 2 ini mereka itu Kristen Protestan. Mereka beribadah di gereja, begitupun juga dengan Kristen Katolik beribadah di gereja. Yang keempat itu agama Hindu, mereka beribadah di pura. Yang kelima itu gambar agama Buddha, mereka beribadah di wihara. Dan yang keenam itu gambar agama Konghucu, mereka beribadah di kelenteng. Nah, yang ketiga itu keberagaman ras. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia melalui fenotip atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Ada beberapa ras yang tersebar di wilayah Indonesia. Yang pertama itu ras Malayan Mongoloid yang berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan ras yang kedua yaitu ras Melanesoid yang mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan ras yang ketiga yaitu ada ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Adapun ras yang paling terakhir yaitu ras yang keempat, ras Kaukasoid, yaitu orang-orang India, orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Nah, itulah 3 tadi penjelasan tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna dan ketentraman dalam kedamaian bagi rakyat Indonesia agar ke depan tidak banyak menimbulkan persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa. Selanjutnya, saya akan menguraikan penyebab intoleransi dalam masyarakat. Yang pertama, tidak adanya rasa menghormati satu sama lain. Tidak adanya rasa menghormati satu sama lain itu selalu merasa dirinya itu paling benar, paling oke, dan itulah yang menyebabkan terjadinya intoleransi sehingga terjadilah perpecahan, misalnya antar umat beragama, antar suku, dan lain sebagainya.
Yang kedua, bersifat fanatisme. Penyebab yang kedua ialah bersifat fanatisme. Orang yang bersifat fanatisme terhadap suatu kepercayaan, sehingga jika ada yang berbeda kepercayaan dengan kita, maka kita tidak bisa menerimanya atau cenderung memancing konflik. Penyebab yang ketiga yaitu penyebaran berita hoaks. Media sosial saat ini dimanfaatkan untuk hal negatif. Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. Adapun contoh intoleransi pada gambar di atas yaitu jauhkan pembangunan gereja. Sebagaimana diketahui, pembangunan baru gereja paroki Santo Joseph di daerah itu terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunan tempat ibadah itu digugat oleh kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu atau FUIB. Nah, pada video tadi merupakan contoh intoleransi yang terjadi pada tahun 2015 di mana massa membakar dan melempari batu gereja HKI dengan alasan gereja itu tidak memiliki izin. Sehingga mereka membongkar paksa gereja tersebut dan sampai saat ini masalah tersebut belum selesai, dan agar dapat selesai pendirian gereja tersebut harus didukung oleh umat Islam dan umat Kristen sendiri. Umat Kristen di daerah itu, di tepatnya di Aceh, di Singkil, semakin bertambah, namun tempat beribadahnya tidak bertambah sehingga umatnya melakukan ibadah itu di bawah tenda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Apa pendapat dan saran agar Indonesia dapat menjaga keberagaman dalam masyarakat sebagai negara dengan Bhinneka Tunggal Ika? Pendapat saya, perbedaan bukan justru kita jadikan sebagai sumber konflik, melainkan sebisa mungkin kita jadikan sebagai tolak kekuatan untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh toleransi, sehingga kedamaian di Indonesia bisa betul-betul terwujud. Saran saya agar Indonesia dapat menjaga keberagaman dalam masyarakat sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara hidup saling menghargai satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus tetap menjaga keutuhan dalam kebersamaan, membangun negara kesatuan yang menjemuk. Demikianlah video UTS PKN saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan shalom dan terima kasih.